Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya, dan sehat-sehat aja gitu. Kalau kita ngomongin tentang kesehatan, rasanya sekarang tuh jadi sesuatu yang mahal banget. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang udah 1,5 tahun melanda di Indonesia. Dan kalau misalnya kita lihat di sekitar kita atau di sosial media gitu, kayaknya pemberitaan tuh semuanya ngomongin tentang COVID. Bahkan tuh makin kesini, orang-orang terdekat kita, baik saudara, teman, ataupun keluarga tuh juga banyak yang terpapar virus corona. Nah, ditambah lagi, lebih parahnya lagi tuh kita lagi ngalamin yang namanya musim pancaroba, di mana cuaca panas dan hujan itu berganti secara ekstrim, yang juga akhirnya membuat penyakit-penyakit ataupun virus itu lebih cepat berkembang, dan juga akhirnya bisa membuat imunitas tubuh manusia itu menurun. Nah, selain menjaga imun dengan cara berolahraga ataupun asupan nutrisi yang baik, tentunya kita juga harus memperhatikan nih yang namanya kualitas udara di sekitar kita. Apalagi sekarang kan saat video ini dibuat nih, itu lagi berlangsung PPKM darurat, di mana sebagian besar atau mungkin keseluruh daripada sektor usaha dan pendidikan itu harus dilakukan di rumah. Seperti ada work from home dan juga school from home gitu. Nah tapi nih, sekalipun kita udah nggak kemana-mana, kita udah ngejauhin kerumunan, yang namanya virus itu kan bisa aja ada di sekitar kita gitu. Apalagi dia tuh kan sifatnya airborne, jadi nggak kelihatan dan bisa aja mungkin ada di kamar ini juga gitu. Nah, makanya akhirnya gue tuh mutusin untuk beli sebuah air purifier. Yang menurut gue ini tuh recommended banget. Jadi ini adalah air purifier dari Blue Mist BAJ 251C. Ini tuh brandnya dari US. Memang sih nggak gitu terkenal. Nah, tapi ini tuh bagus banget buat bersihin udara gitu. Apalagi kalau misalnya kayak di kamar gitu. Kita lihatnya, wah kayaknya kok udah bersih gitu. Tapi sebenarnya belum tentu bersih. Apalagi kalau misalnya kita tuh kerjanya di ruangan yang tertutup dan tanpa ventilasi. Terus kadang kan kita juga suka nih, yang namanya kita habis dari luar rumah, terus kita masuk ke rumah lagi. Nah itu baju kita itu kan bisa aja nempel polusi, bakteri, ataupun virus. Jadi secara tidak langsung, rumah kita ataupun kamar kita itu juga bisa terkontaminasi. Nah tapi selain buat itu juga, air purifier ini juga cocok banget nih buat kalian yang punya hewan-hewan peliharaan kayak kucing ataupun anjing. Karena kan kadang bulunya itu bisa membuat alergi. Oke, sekarang kita lihat nih, kayak apa sih air purifier ini. Nah, pertama kita ngomongin soal desainnya dulu. Jadi ukuran dari air purifier ini tuh sedang-sedang aja, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Dan untuk bobotnya sendiri juga cukup ringan, ada di 4,7 kg. Jadi kalau misalnya kalian tuh mau pindah-pindahin, atau misalnya ya buat diangkat-angkat itu nggak terlalu berat. Terus kemudian untuk bahannya sendiri, ini tuh dari plastik glossy, semuanya sih, kecuali di bagian atas ini plastik doff warna hitam. Nah, terus untuk dimensinya sendiri, dia itu punya panjang di 32 cm, lebarnya 18 cm, dan tingginya itu di 49,5 cm atau sekitar setengah meteran. Dan jadinya kalau misal kalian taruh di sudut ruangan atau di ruang tamu kalian itu nggak terlalu makan tempat. Dan enaknya lagi, di sini tuh di bagian kakinya tuh ada karet di setiap sudutnya. Jadi semisal kalian nggak sengaja kesenggol, dia nggak langsung bergeser atau nggak gampang jatuh juga gitu. Nah, kemudian di belakang sini tuh ada tempat untuk nyimpen filternya yang bukannya tuh gampang banget, kalian nggak perlu obeng atau apapun, tinggal ditarik aja. Nah, di sini tuh ada tempat penyimpanan untuk filternya yang totalnya itu ada 5 level filtrasi yang nanti gue akan jelasin aja. Nah, terus di sini juga udah pasti ada kabel lah buat colok ke listrik. Itu aja untuk di bagian belakangnya. Oke, sekarang kita bahas aja nih filternya kayak apa aja. Kayak tadi gue bilang, kalau di air purifier itu dia tuh punya 5 filter. Punya 5 tahap filtrasi gitu. Nah, yang pertama, ini yang paling luar, ini tuh kayak ada kain tipis gitu. Nah, ini disebut dengan pre-filter. Jadi kalau pre-filter itu fungsinya adalah untuk menangkap partikel-partikel yang cukup besar nih. Kayak misalnya debu, ataupun bulu-bulu, atau rambut-rambut gitu. Dan selain itu fungsinya juga bisa membuat agar HEPA filternya itu nggak cepat habis gitu, nggak cepat lifespan-nya tuh nggak cepat habis gitu. Soalnya kenapa? Karena kan partikel-partikel yang besar tadi tuh udah tersaring dulu. Jadi HEPA filter yang di dalamnya itu bisa lebih awet. Nah, yang kedua itu adalah HEPA filter. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, di sini tuh ada yang kayak berbuku-buku atau berlipat-lipat. Nah, itu yang disebut dengan true HEPA filter. Nah, karena di sini tuh udah true HEPA filter, jadi dia tuh mampu untuk menyaring udara dari polutan, bakteri, jamur, ataupun virus hingga 99,97% dengan ukuran hingga 0,3 mikron.
Ya emang sih kalau di klaimnya itu mereka nggak secara spesifik nyebutin kalau misalnya virus corona itu juga bisa dibasmi ataupun bisa hilang gitu. Tapi menurut CDC, yaitu Departemen Kesehatan Amerika, mereka tuh udah mengatakan kalau misalnya air purifier dengan HEPA filter itu mampu untuk mengurangi risiko penularan virus COVID-19. Nah, jadi oke ya. Terus kemudian yang ketiga, nah ini nih, ini namanya antibakterial filter. Jadi kalau ini tuh fungsinya adalah untuk mencegah agar bakteri-bakteri jahat itu tidak berkembang setelah ditangkap oleh air purifier ini. Oke, yang berikutnya, nah ini, yang warna hitam ini itu namanya activated carbon filter. Nah, kalau yang ini nih, nggak semua air purifier tuh punya. Jadi menurut gue ini cukup bagus ya. Fungsinya itu untuk menghilangkan bau-bau yang nggak sedap dan membuat udara kita itu jadi lebih fresh. Oke, dan yang terakhir, nah ini guys, ini namanya cold catalyst filter. Nah, kalau yang satu ini tuh fungsinya itu untuk membunuh atau menghilangkan racun-racun. Kayak contoh misalnya nih, kalian punya furniture yang baru beli, itu kan mengandung bahan kimia, yaitu dari formaldehid. Nah, ini tuh bisa untuk ngilangin racun-racun itu. Atau misalnya dari bahan-bahan kimia yang ada di cat tembok atau apapun, nah itu bisa hilang dari sini. Tuh. Tapi tenang aja guys, sekalipun ini tuh filternya banyak banget, tapi menurut gua perawatannya itu gampang banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai aja nih secara normal, misalnya 8 jam sehari nyala, filternya itu bisa bertahan hingga 1 tahun atau 3.000 jam pemakaian. Dan tenang aja, untuk harga filter replacementnya itu juga nggak mahal banget. Cuman 300.000 aja, ini tuh bisa awet sampai setahun. Jadi, mantap. Oke, sekarang sebelum kita mulai demoin cara penggunaannya, gue mau tunjukin dulu ke kalian gimana cara pasang filternya nih. Pertama, kita tinggal buka ini aja. Habis itu, kita masukin pertama itu yang ini dulu. Jadi untuk yang cold catalyst tuh di bagian belakang dan yang carbon filter tuh di bagian depan. Nah ini kita taruh aja, masukin. Oke, pastiin ininya tuh di luar yang ada tali gitu. Oke nih, tali ini nih, ya. Nah, terus kemudian kita ambil yang ini nih. Nah kalau yang ini bagian yang putih ini di depan, karena ini kan pre-filternya di sini. Nah, yang makrobakterial tuh di belakang. Kita masukin. Oke. Dan udah deh, tinggal kita tutup aja. Nah, kalau udah kayak gini, ini pemasangan filternya udah bener dan siap kita colok terus kita pakai. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk lihat ke indikatornya. Ada apa aja, gue mau jelasin. Kita colok dulu pertama ke listrik. Oke, jadi pas dinyalain itu dia langsung ada bunyi dan tombol powernya ini kedip-kedip. Nah, kita pencet aja sekali. Nah, di sini kalau kita pencet langsung on itu dia langsung mulai filtrasinya di mode speed yang pertama. Jadi di sini tuh ada 3 mode fan. Ada yang speed 1 di sini, kemudian ada speed yang medium yang kedua, dan yang paling kencang tuh yang ketiga ini. Caranya gantinya itu cuma tinggal dipencet aja. Nah ini pindah kedua, suaranya lebih kencang pasti. Terus kalau kita pencet sekali lagi, nah ini lebih kencang lagi. Ini yang ketiga nih, turbo powernya kayak gini. Nah terus selain itu di sebelah sini ada tulisan yang namanya anion. Nah, jadi air purifier ini tuh udah punya ionizer. Apaan sih itu? Nah, jadi ionizer itu dari air purifier ini tuh nanti bisa menyebarkan ion-ion negatif yang fungsinya itu untuk agar partikel-partikel berbahaya di udara yang nggak kasat mata itu langsung jatuh. Oke, terus yang berikutnya di sini ada timer. Nah, jadi kalau timer ini fungsinya adalah untuk kita bisa atur nih, kita mau sejam, nah, kita mau 2 jam, atau 4 jam, atau 8 jam, tergantung kita maunya gimana, nanti dia akan otomatis mati setelah durasinya itu terpenuhi. Nah, selain itu, di sini juga ada fitur sleep mode. Nah, jadi kalau sleep mode ini kalau kita klik, nah, suaranya langsung hening. Karena dia tetap bekerja, tapi dengan ultra low power.
Jadi dia tetap bisa membersihkan saat kita tidur, tapi karena suaranya tuh hening, jadi tidak mengganggu tidur kita. Oke, nah terus ada satu fitur lagi. Jadi kalau di air purifier ini, misalnya kita ada anak kecil nih di rumah. Kadang-kadang kan anak kecil tuh suka iseng ya, pencet-pencet, atau dia nggak sengaja lah mainin gitu kan. Nah, kalau kita nggak mau supaya settingan kita berubah, di sini ada yang namanya child lock. Jadi fitur child lock itu, kita tahan 3 detik di anion ini. Nah, dia udah masuk ke child lock. Jadi fungsinya itu dia nggak akan bisa dipencet-pencet lagi apapun juga. Sehingga settingan kita tuh nggak berubah meskipun ada anak kecil yang pencet-pencet. Dan satu lagi, di sini ada logo kayak kotak gini. Nah, ini adalah indikator. Jadi kalau misalnya nanti filternya itu udah harus diganti, indikator ini tuh akan nyala warna merah. Yang tandanya kalian harus ganti filternya, karena filter yang lama itu udah nggak bagus lagi untuk membersihkan udara. Nah, dari tadi kan gue udah bahas nih tentang spesifikasi dan juga fitur dari air purifier ini. Tapi mungkin masih banyak dari kalian tuh yang nanya, Bang, dari mana caranya lu bisa buktiin kalau misalnya alat ini tuh bekerja dengan benar gitu? Atau apa sih pembuktiannya dia bisa bersihin ruangan tuh gimana? Ya, bener. Di alat ini tuh nggak ada PM detector. Dan juga dia tuh belum punya aplikasi untuk nunjukin berapa sih kualitas udara yang ada di sekitar kita itu. Nah, tapi di sini guys, biar kalian tuh nggak beli kucing dalam karung, kita juga harus buktiin. Nah, khusus untuk di video ini, gue tuh udah beli. Nah, ini tuh PM detector dari Xiaomi. Jadi supaya kalian yang nonton video ini tuh juga bisa buktiin sendiri gitu, kalau misalnya alat ini beneran bekerja atau enggak, atau cuman sekedar gimmick gitu. Oke? Jadi nanti kita akan tes aja ruangan ini berapa, dan setelah kita nyalain jadi berapa. Oh ya, for your info dulu, kalau misalnya coverage maksimal atau jangkauan dari pembersihan udaranya ini tuh maksimal bisa sampai 22 meter persegi dengan tingkat kecepatan 180 meter kubik per jam untuk CADR-nya atau Clean Air Delivery Rate. Nah, sekarang kita akan coba tes gimana air purifier ini bisa membersihkan udara yang ada di kamar gua. For your info dulu, kalau kamar ini tuh luasnya 14 meter persegi, jadi masih masuk ke dalam coverage pembersihan dari air purifier Blue Mist ini. Dan di sini gue juga udah nyalain PM detektornya dan terdetek kalau kamar gue itu masuk ke kategori sedang ya polusinya. 19 sampai 65. Karena yang kategori baik itu kan di 0 sampai 15. Dan kita akan lihat aja secara real time gimana cara kerja dari air purifier ini, berapa lama kira-kira dia akan membersihkan ruangan ini menjadi bersih. Oke, kita mulai aja ya. Gue nyalain dulu air purifiernya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau misalnya kualitas udara di kamar ini tuh udah jadi bagus nih. Udah jadi bersih. Yang tadinya sekitar 18-an, 17-an, ya sekarang udah turun nih. Cuman dalam waktu 5 menitan udah nyampe ke angka 8. Dimana itu kategori yang udah bagus untuk dihirup udara di kamar ini. Oke, jadi gitu aja review kita untuk air purifier ini. Menurut gue ini sangat-sangat worth it lah buat dibeli. Karena selain kualitasnya yang bagus, harganya juga sangat affordable banget. Jadi ini harganya cuma di 999.000, nggak nyampe sejuta. Kalian tuh udah dapetin air purifier yang udah true HEPA filter, udah punya 5 tahap filtrasi. Ya emang sih kalau kita ngomongin kekurangannya, dia itu belum ada indikator untuk PM detektornya, dan dia juga belum bisa smart mode kayak bisa dikonekin ke aplikasi gitu ya, ini belum bisa. Tapi guys, harganya nggak nyampe sejuta. Kalau misalnya sekarang ini tuh kalian mau cari air purifier juga di e-commerce tuh udah langka. Kayak merek Xiaomi, merek Levoit itu gue cek udah sold out semua. Dan kalau misalnya pun ada, harganya tuh udah pasti dinaikin dari harga aslinya. Jadi saran gue, kalau emang kalian tuh mau bener-bener cari air purifier, ini recommended banget. Linknya nanti akan gue taruh di deskripsi kayak biasa. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, like, komen, subscribe, share juga ke teman-teman kalian, dan stay healthy. Bye-bye.